Aku memesan makan malam tepat di samping meja suamiku bersama selingkuhannya yang pamit dinas keluar kota. Kubuat mereka syok saat kudatangkan pria yang tak pernah mereka sangka. Halo sahabat pendengar sekalian, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah menyangka kaki ini akan kembali melangkah ke restoran yang sama di pusat kota Jakarta. Tempat yang dulu pernah kupikir hanya cocok buat orang-orang selevel suamiku. Tapi malam ini, aku datang bukan sebagai pendampingnya. Aku datang sebagai seseorang yang sedang menguji keberanianku sendiri. Lampu gantung restoran menjuntai rendah, memantulkan cahaya ke setiap meja seperti sorotan panggung. Musik lembut terdengar samar dan aroma stik panggang menyebar tipis. Semua tampak biasa, sampai mataku berhenti pada meja nomor 11. Di sana, tepat seperti dugaanku, Ardiansyah duduk bersama Clarissa. Mereka tertawa. Tertawa yang terlalu bebas, terlalu ringan untuk seseorang yang katanya sedang dinas luar kota dan tidak boleh diganggu kecuali darurat. Aku berdiri beberapa detik, membiarkan pandanganku menelusuri ekspresi keduanya. Ardiansyah yang mencondongkan tubuh, Clarissa yang memainkan ujung rambutnya sambil memamerkan senyum tipis penuh kemenangan. Senyum yang hanya tampak ketika seseorang percaya dirinya sudah berhasil mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Aku menarik napas perlahan, menyembunyikan gemuruh di dadaku dengan wajah paling datar yang bisa kubuat. Tidak boleh terlihat goyah. Tidak malam ini. Pelayan datang menghampiriku. Ibu Saraswati, meja 12 sudah siap. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya. Meja 12 hanya berjarak kurang dari 1 meter dari meja mereka. Cukup dekat untuk mendengar bisik-bisik, cukup dekat untuk melihat ekspresi jika sesuatu tiba-tiba berubah. Aku duduk, merapikan gaun sederhana yang sudah lama tersimpan di lemari. Gaun yang dulu tak pernah kusentuh, karena aku jarang ke tempat seperti ini. Ironis. Ya, malam ini aku memakainya justru untuk menyaksikan suamiku memamerkan perempuan lain. Pelayan menaruh menu di depanku. Aku belum membukanya ketika suara yang sangat kukenal terdengar dari kiri. Hah? Tawa kecil itu. Gila, kayaknya aku halu. Tadi aku lihat kayak istrimu deh, Mas. Suara Clarissa pelan, tapi sengaja dibuat agar terdengar olehku. Aduh, jangan mulai lagi, balas Ardiansyah sambil mendengus kecil. Saras tidak bakal datang ke tempat kayak gini. Dia kan. Yah, kamu tahu sendiri. Kalimat itu berhenti menggantung, tapi maksudnya jelas. Perempuan sederhana yang tidak pantas di restoran mewah. Seolah itu belum cukup, ia menambahkan lirih. Lagi pula dia pasti lagi sibuk ngurusin hal-hal receh di rumah. Sakitnya menusuk, tapi tidak membuatku goyah. Justru mempertajam fokusku. Aku menyandarkan punggung, pura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata mereka terasa seperti pecahan kecil yang kusatukan kembali menjadi satu hal. Alasan kenapa aku duduk di sini. Ponselku bergetar di meja. Pesan singkat. Saya sudah di parkiran. Meja 12 ya. Aku menatap layar itu beberapa detik, merasakan aliran listrik dingin mengalir dari tengkuk ke ujung jari. Nama pengirimnya tidak muncul, karena memang sengaja kusimpan tanpa kontak. Hanya nomor. Tapi aku tahu betul siapa itu. Reynold Aditama. Pria yang suamiku pikir hanya legenda di struktur perusahaan. Pria yang Ardiansyah ceritakan dengan bangga di rumah. Kalau aku bisa impress Pak Reynold, karierku bakal meledak, Sar. Dia itu bos paling elit. Orang level aku mana mungkin bisa ketemu langsung. Dan nanti di malam ini, pria yang selama ini ia puja akan duduk di meja istrinya sendiri. Aku belum sempat merespons ketika bayangan seseorang memasuki restoran. Dari sudut pandangku kulihat pelayan yang tadinya bergerak santai tiba-tiba menegakkan tubuh. Manajer restoran bergegas ke pintu depan dengan sikap formal yang jarang kulihat. Dari meja di sebelah, Clarissa mencondongkan tubuh. Suaranya meremehkan namun gugup. Itu bukan. Ardiansyah menoleh. Wajahnya berubah, matanya melebar,
Bibirnya terbuka kecil tanpa suara. Ia bahkan hampir berdiri saking terkejutnya. Aku hanya memandangi pintu masuk itu dalam diam. Pria itu melangkah masuk dengan tenang. Jas hitam rapi, langkah mantap. Tatapan dingin yang selalu membuat orang lain menghindar. Rasanya seluruh ruangan mengecil setiap kali ia bergerak. Semua orang menahan napas. Clarissa membetulkan duduknya, bersiap tersenyum manis. Ardiansyah merapikan dasinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Mereka yakin pria itu datang untuk mereka. Padahal aku tahu arah langkahnya. Aku tahu tujuan kedatangannya. Aku tahu tepat di mana ia akan berhenti. Langkahnya semakin dekat, semakin dekat. Dan saat seluruh restoran menahan napas, lelaki itu akhirnya berhenti di samping mejaku. Aku mengangkat wajah. Tatapanku bertemu tatapannya. Dan dengan nada datar yang penuh wibawa, ia berkata, "Maaf membuat Anda menunggu, Ibu Saraswati." Ardiansyah menjatuhkan sendoknya. Clarissa membeku, wajahnya mendadak pucat. Sedangkan aku hanya tersenyum kecil. Malam ini baru dimulai. Aku tidak pernah menyangka kebohongan suamiku akan membawaku sejauh ini. Duduk satu meja dengan pria paling berpengaruh di perusahaan tempat Ardiansyah bekerja. Tapi sebelum malam ini terjadi, ada rangkaian hari yang sebenarnya sudah berteriak keras. Hanya saja aku terlalu terbiasa diam. Itu dimulai saat aku menemukan nota hotel di saku celana kerja Ardiansyah. Bukan hotel yang jauh, bukan kota lain. Justru hotel di pusat kota dekat kantornya. Aku ingat menatap kertas kecil itu lama sekali. Bahkan lebih lama daripada waktu yang kupakai membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan klienku. Waktu itu Ardiansyah baru pulang. Wajahnya kelelahan, tapi senyumnya terasa tidak tulus. Aku menanyakan pelan, "Mas, ini apa?" Kutunjukkan nota itu tanpa getaran suara. Ardiansyah mengerutkan dahi seolah aku melakukan kesalahan besar, hanya dengan bertanya. "Ya ampun, kamu itu kalau lihat apa-apa jangan langsung suuzon. Itu buat meeting internal. Kamu tuh gimana sih? Masa nggak percaya sama suami sendiri?" Saat itu aku masih ingin percaya, atau mungkin masih belum siap menghadapi jawaban lain. Beberapa hari kemudian aku mencium aroma asing di dalam mobil. Parfum wangi manis, bukan aroma sabun yang biasa kupakainya. Aku menyentuh jok bagian depan dan bertanya pelan, "Mas, bawa siapa tadi?" Ardiansyah tertawa kecil, mengecilkan semuanya. "Lah, namanya juga mobil kantor, Sar. Kadang anak kantor nebeng. Sekretaris baru mungkin, itu parfumnya." Aku mengangguk tidak ingin ribut, tapi justru sikap tenangku membuatku melihat lebih jernih. Malam-malam berikutnya Ardiansyah mulai sering pulang larut. Alasannya lembur rapat klien. Padahal aku yang dulu mengatur arus kas dan laporan internal tahu persis satu hal. Divisi Ardiansyah jarang lembur dan tidak lagi mengadakan rapat tengah malam karena regulasi baru holding. Tapi aku tidak gegabah. Aku memilih diam sambil memperhatikan. Lalu tiba hari ketika bukti itu jatuh begitu saja ke tanganku. Pagi itu Ardiansyah mandi, meninggalkan ponselnya di meja rias, lupa dikunci. Aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa alasan, tapi hari itu mataku terpaku pada notifikasi yang muncul. Nama pengirim Clarissa, pesannya, "Sama kamu rasanya selalu pengen lagi. Hotel yang kemarin kapan mau ulang?" Aku tidak membuka chatnya, aku tidak memotret layarnya. Aku hanya menatap satu pesan itu dan dunia di dalam kepalaku berubah pelan. Ketika Ardiansyah keluar dari kamar mandi, aku tersenyum kecil, seolah tidak melihat apapun. Ia benar-benar tidak sadar atau terlalu yakin aku tidak akan pernah curiga. Hari itu, aku bekerja dari rumah seperti biasa. Laptop terbuka, file-file klien berjajar rapi. Tapi tanganku tidak langsung membuka proyek audit resiko yang harus kuselesaikan. Aku justru membuka sistem lama, akses ke database perusahaan tempat Ardiansyah bekerja yang masih bisa kuakses karena dulu aku pernah menjadi konsultan independen mereka. Sekadar mengecek, kataku pada diri sendiri. Namun begitu file demi file terbuka, aku mendapati sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan. Ada transaksi yang tidak logis,
angka-angka yang terlalu bengkak, pengeluaran entertainment yang muncul berulang pada tanggal-tanggal Ardiansyah lembur, dan yang paling membuatku terdiam lama, kartu kredit perusahaan yang dipakai Ardiansyah untuk jamuan klien, tertagih pembelian barang-barang yang biasa dipakai Clarissa, parfum, tas kecil mahal. Jamuannya pun bukan untuk klien, melainkan restoran yang mereka datangi malam itu. Aku menyandarkan tubuh, merasakan detak jantungku berubah. Cairan merah pernah mengalir sedikit dari bibir saat aku dulu jatuh lelah akibat audit besar-besaran yang menyelamatkan perusahaan suamiku. Dan malam itu aku teringat semua perjuangan itu kembali. Aku pernah membuat perusahaan mereka lolos dari sanksi pajak miliaran rupiah, dan suamiku memakai fasilitas perusahaan untuk membiayai perselingkuhannya. Ada batas untuk diam, dan malam itu batas itu jatuh. Aku membuka email baru dan mengetik kalimat paling netral yang bisa kubuat. Kepada Bapak Reynald Aditama. Saya menemukan indikasi kebocoran dana pada cabang pusat, mencakup transaksi janggal antara pengeluaran entertainment dan penggunaan kartu perusahaan. Bila Bapak memerlukan klarifikasi, saya bersedia menjelaskan langsung. Tidak ada keluhan pribadi, tidak ada curhatan sebagai istri yang terluka. Murni laporan profesional. Jariku sempat ragu sebelum menekan tombol kirim. Tapi begitu terkirim, aku merasa seperti baru saja mengetuk pintu kejutan terbesar dalam hidupku. Aku tidak berharap balasan cepat. Pria sebesar itu biasanya tidak menanggapi pesan dari orang luar. Tapi 2 jam kemudian, laptopku berbunyi. Balasan masuk. Saya tertarik melihat datanya. Bisa kita jadwalkan pertemuan? Dunia yang tadinya terasa sempit tiba-tiba melebar seperti halaman buku yang siap dibalik. Malam itu aku duduk lama di kamar memandangi email itu. Rasanya seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan gelap yang selama ini kupaksa kutinggali. Aku membuka folder penyimpanan rahasia tempat kutaruh laporan-laporan yang pernah kususun untuk membantu perusahaan Ardiansyah Dartahan. Analisis lamaku, rekomendasi, pola transaksi, semuanya. Aku tidak tahu apakah tindakan ini akan mengubah hidupku. Yang ku tahu hanya satu. Jika selama ini Ardiansyah merasa dirinya terlalu tinggi untuk digapai olehku, maka ia belum pernah melihat siapa yang sebenarnya berdiri di sampingku sekarang. Keesokan paginya, Reynald mengonfirmasi tempat dan jam pertemuan. Kalimat terakhirnya membuatku menutup laptop dengan telapak tangan yang tiba-tiba berkeringat. Saya menghargai integritas Anda. Jika bukti yang Anda pegang benar, saya akan datang sendiri. Sejak hari itu, rencana malam ini mulai terbentuk. Tidak terburu-buru, tidak gaduh, hanya satu langkah kecil. Lalu satu lagi, sampai aku duduk di restoran ini di meja nomor 12. Dan kini ketika kulihat Ardiansyah dan Clarissa yang mulai gelisah karena pria berkuasa itu berhenti di sampingku, aku sadar satu hal. Rangkaian hari yang pahit ternyata adalah jalan menuju panggung yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Aku natap wajah Ardiansyah tanpa menoleh. Ia masih terpaku. Tidak percaya pria itu memilih menghampiriku. Dan di detik itu pula aku tahu, kehidupan kami sudah resmi bergerak ke arah yang berbeda. Arah yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Sejak dulu aku percaya bahwa angka tidak pernah berbohong. Mereka mungkin diam, tapi ketika disusun, mereka berbicara lebih keras daripada siapapun. Dan angka-angka itulah yang akhirnya membawaku duduk di meja restoran malam ini. Bukan air mata, bukan amarah, tapi hitungan yang berbaris rapi dalam file yang tidak pernah Ardiansyah bayangkan masih bisa kuakses. Semua dimulai dari folder legacy data milik perusahaan tempat Ardiansyah bekerja. Akses yang harusnya sudah ditutup itu ternyata masih terbuka karena aku pernah membantu audit besar 3 tahun lalu. Banyak orang tidak tahu, tapi audit waktu itu hampir menyeret perusahaan ke sanksi ratusan juta. Aku yang menyusun ulang seluruh laporan pajak. Aku yang merapikan pengeluaran ganda. Aku yang memetakan risiko internal dan menyelamatkan mereka dari jatuh. Tapi namaku tidak dicantumkan dimanapun. Itu pilihanku sendiri. Aku pikir menjaga nama keluarga Ardiansyah jauh lebih penting daripada pengakuan. Lucu sekali bila kupikir sekarang. Malam ketika aku mencium aroma parfum asing di mobil. Aku membuka laptop begitu sampai rumah.
Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Hanya ingin melihat apakah kecurigaanku sebatas pikiran buruk atau ada bukti lain yang lebih kuat. File demi file kubuka, seperti membuka pintu-pintu kecil yang saling berhubungan. Pertama, aku melihat pengeluaran entertainment. Jumlahnya melonjak drastis dalam 3 bulan terakhir. Padahal sebelumnya stabil, bahkan cenderung menurun. Kedua, ada pola tanggal. Transaksi besar justru terjadi di hari-hari Ardiansyah mengaku rapat malam. Ketiga, ada markup mencurigakan. Pengeluaran makan siang biasanya berkisar angka tertentu. Tapi angka-angka baru tiba-tiba melonjak 2-3 kali lipat dengan menu yang tidak sesuai standar jamuan perusahaan. Lalu bagian yang membuat tenggorokanku tercekat pelan. Kartu kredit perusahaan yang dipakai atas nama Ardiansyah telah 2 kali dipakai membeli parfum yang sama persis dengan aroma yang kucium di mobilnya. Aku menatap layar lama. Rasanya seperti melihat pengakuan yang tidak terucap. Aku membuka laporan lain. Laporan cabang tempat Ardiansyah menjadi salah satu pengambil keputusan. Ada transaksi internal yang tidak valid. Kwitansi diadakan, tetapi format fontnya berbeda dari kwitansi asli. Ada biaya perjalanan dinas yang klaimnya melampaui standar, tapi tidak ada laporan perjalanan apapun. Semakin aku menggali, semakin konyol dan ceroboh semua ini terlihat. Ardiansyah bukan hanya berkhianat sebagai suami. Ia juga merusak integritas perusahaan yang dulu kubantu bangun kembali. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak histeris. Aku justru merasakan kejernihan aneh yang sangat tenang, seperti berada di tengah angin yang berhenti bertiup. Jika ia berani membohongi rumah tangga kami, itu urusanku. Tapi jika ia mencuri dari perusahaan, itu urusan orang yang jauh lebih besar daripada aku. Aku membuka email untuk kedua kalinya, mengetik perlahan. Pak Reynald, saya menemukan pola transaksi yang berpotensi merugikan holding. Mohon arahan. Saya kirim beberapa lampiran sebagai bukti awal. Aku mengecek satu file khusus. Laporan yang dulu kususun dengan Reynald saat ia masih berada di divisi audit pusat. Waktu itu ia belum menjabat CEO. Aku masih ingat sosoknya. Tajam, tidak suka basa-basi. Nilai kebenaran di atas segalanya. Meski tidak pernah dekat secara pribadi, ia tahu pekerjaanku. Ia tahu aku jeli membaca resiko. Ia tahu aku tidak akan mengirim laporan palsu. Itu sebabnya aku nekat. Setelah menekan tombol send, aku menatap jendela kamar. Lampu-lampu kota berkelip. Entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. 3 jam kemudian, balasan itu masuk. 3 jam, seorang CEO membalas email analisis yang dikirim dari akun pribadi seorang perempuan yang dianggap tidak penting oleh suaminya. Pesannya singkat tapi menghentak. Saya sudah meninjau lampiran Anda. Data ini akurat dan penting. Pertemuan dibutuhkan. Besok jam 10. Aku menutup laptop perlahan. Aku tahu keputusan itu akan mengubah semuanya. Pertemuan keesokan harinya berlangsung singkat. Ruangan khas holding, dingin, rapi, terukur. Reynald duduk di depanku, menatapku seperti menilai apakah aku benar-benar orang yang ia ingat. Konsultan yang dulu menyelamatkan mereka dari denda pajak besar. Ia membuka file yang kubawa, menyimaknya setenang orang membaca buku anak-anak. Sesekali ia mengangguk kecil. Analisis Anda luar biasa, ucapnya tanpa intonasi berlebihan. Hampir tidak ada yang bisa membaca pola seperti ini. Anda tahu siapa yang kemungkinan besar mengotori cabang ini? Aku tahu jawabannya, tapi menyebut nama suamiku di ruangan itu rasanya berat. Masih ada bagian kecil dalam diriku yang berharap semua ini salah paham. Akhirnya hanya kubalas, saya tidak ingin menuduh tanpa bukti lengkap. Karena itu saya minta Bapak melakukan audit menyeluruh. Reynald menatapku lama. Sangat lama. Tatapannya seperti memotong lapisan yang kututup rapat. Kapan Anda ingin saya masuk? Tanyanya. Aku mengangkat wajah. Malam makan malam besok. Alisku terangkat ketika ia tersenyum. Senyum kecil yang bukan menunjukkan sukacita, tapi pengakuan profesional. Baik, saya datang. Tidak ada negosiasi, tidak ada keraguan. Seakan semua potongan puzzle akhirnya bertemu di satu titik. Dan kini kembali ke malam ini, ketika aku duduk di meja 12 dan melihat Ardiansyah menelan ludah dengan wajah panik melihat kedatangan Reynald. Semua file yang pernah kubuka terasa bergemuruh dalam ingatanku.
Aroma restoran, cahaya lampu, suara sendok garpu, semuanya menjadi latar dari satu kenyataan. Malam ini bukan sekedar makan malam. Malam ini adalah saat ketika angka-angka yang kubaca akan berbicara sendiri di hadapan orang yang paling takut mendengarnya. Reynald menarik kursi dan duduk di depanku dengan wibawa yang membuat sekitar kami hening sesaat. Dan sebelum aku sempat berbicara sepatah kata pun, ia menunduk sedikit dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar meja sebelah. "Terima kasih sudah menunggu Ibu Saraswati. Laporan Anda sangat membantu." Aku tidak menoleh, tapi aku tahu Ardiansyah baru saja kehilangan warna di wajahnya, dan Clarissa menunduk seolah ingin menghilang. Malam ini baru akan membuka pintu berikutnya. Pintu yang tidak bisa mereka tutup lagi. Reynald duduk di depanku dengan tenang. Tenang yang justru membuat seluruh ruangan terasa gelisah. Setiap gerakan kecilnya, setiap helaan nafas yang ia biarkan terdengar seperti memberi aba-aba bahwa sesuatu yang besar akan dimulai. Dan aku tahu, untuk bisa duduk di hadapan pria seperti ini, aku harus benar-benar siap. Tapi sebelum sampai ke titik ini, ada satu hari yang tidak pernah akan kulupakan. Hari ketika aku benar-benar menyadari bahwa hidupku sudah berhenti berjalan lurus dan kini mulai berbelok ke arah yang tidak pernah kusangka. Pertemuan di kantor holding berlangsung di salah satu ruangan paling tertutup. Kaca tebal, karpet pekat, meja panjang tanpa satupun barang yang tidak fungsional. Suasana ruangan terasa seperti tempat keputusan penting lahir. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, akulah salah satu orang yang dipanggil ke ruang itu, bukan untuk disalahkan, tapi untuk didengarkan. Aku datang dengan binder berisi data. Meski hanya berisi belasan lembar, aku tahu Reynald tidak suka presentasi bombastis. Ia hanya ingin angka, bukti, dan cara berpikir. Ketika aku masuk, ia tidak langsung bicara. Ia menutup laptopnya, menyilangkan kedua tangan, dan menatapku dengan fokus yang membuatku ingin merapikan rambut. Padahal tidak ada yang berantakan. Bu Saraswati, katanya membuka percakapan. Anda pernah bekerja dengan saya 3 tahun lalu. Saya ingat Anda. Aku sempat terdiam. Bukan karena kata-katanya manis, justru karena ia mengatakannya tanpa basa-basi. Untuk pria selevel dia, mengingat namaku adalah hal besar. Saya hanya menjalankan analisis waktu itu, Pak. Jawabku. Ia menggeleng tipis. Waktu itu Anda menyelamatkan kami, dan sekarang Anda mengirim data yang cukup mengkhawatirkan. Ia memberi isyarat agar aku duduk. Aku duduk perlahan, merasakan adrenalinku naik sedikit demi sedikit. Ada kemungkinan kecurangan internal. Aku memulai. Dan saya menemukan pola yang tidak sinkron antara pengeluaran cabang, laporan entertain, dan tunjukkan pada saya. Potongnya ringan, bukan kasar, hanya langsung pada intinya. Aku menggeser binder ke arahnya. Ia membukanya lembar demi lembar, tanpa mengubah ekspresi sedikit pun. Hanya alisnya naik tipis ketika sampai pada halaman transaksi kartu kredit. Pengeluaran pribadi dibebankan ke perusahaan, katanya singkat. Aku mengangguk, dan jumlahnya terus membesar. Ia mengetuk meja dengan jarinya. Anda tahu siapa yang mengotorisasi setiap transaksi ini? Aku mengencangkan jemari di pangkuanku. Saya tahu siapa tanda tangannya, Pak. Tapi saya ingin holding yang menyimpulkan. Saya terlalu dekat dengan pihak yang berpotensi terlibat. Ia berhenti mengamati ekspresiku lama. Terlalu lama. Dan seolah baru paham sesuatu, ia bersandar sedikit. Ah, ini bukan hanya soal fraud ya. Aku mengalihkan tatapan. Saya datang bukan sebagai istri, Pak. Saya datang sebagai analis. Namun beban emosional tetap ada. Kedua kata itu, beban emosional, menyentuh sesuatu yang sudah lama kutahan. Tapi aku menjaga suaraku tetap datar. Saya hanya ingin keadilan perusahaan berjalan. Reynald tersenyum kecil, sangat kecil. Senyum yang jarang muncul dari pria sepertinya. Saya butuh melihat sendiri, ucapnya akhirnya. Saya ingin hadir saat orang yang bertanggung jawab menyadari bahwa datanya sudah terbaca. Kata-kata itu seperti suara palu yang membuka jalan. Kapan waktunya menurut Anda tepat? Tanyanya lagi. Aku menelan napas pelan sebelum menjawab. Besok malam, suami saya mengaku sedang dinas luar kota. Tapi sebenarnya ia membuat reservasi makan malam dengan sekretarisnya di restoran Lumiere.
Reynold mengangkat wajah. Tidak terkejut, tidak kasihan, hanya fokus. Meja berapa? 11. Dan Anda akan duduk di meja 12. Ia mengangguk seperti seorang komandan yang baru saja menerima koordinat penting sebuah operasi. Saya datang, katanya mantap. Ia menutup binderku perlahan, bukan seperti orang yang selesai membaca laporan, tapi seperti seseorang yang baru menentukan langkah strategis berikutnya. Saat aku berdiri untuk pamit, ia menambahkan satu hal yang membuat kakiku hampir berhenti melangkah. Bu Saraswati, saya menghargai keputusan Anda datang ke sini sebagai profesional. Tidak mudah memisahkan kepala dan hati dalam kondisi seperti ini. Aku hanya mampu membalas dengan anggukan kecil sebelum keluar. Sampai saat itu, aku belum sepenuhnya menyadari besarnya keputusan yang kuambil. Tapi ketika aku tiba di parkiran, ponselku berbunyi. Pesan balasan terakhir dari Reynold. Besok malam saya akan datang sendiri. Duduklah duluan. Biarkan mereka melihat posisi Anda sebelum saya tiba. Aku menatap layar cukup lama. Ada ketenangan aneh yang menyebar di dada. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa kebenaran bukan hanya soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang berani berdiri. Dan kini kembali ke restoran ini, duduk di meja 12. Ketika kulihat Ardiansyah dan Clarissa berusaha memperbaiki duduk mereka setelah menyadari siapa yang memasuki ruangan. Aku tahu semua yang dimulai dari folder angka itu akan berakhir di tempat ini. Reynold menautkan jari-jarinya, menatapku dalam. Baik, Bu Saraswati, mari kita mulai. Dan aku tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa meja sebelah sudah tidak lagi terdengar tawa. Hanya napas tercekat yang menunggu badai apa yang akan menghampiri mereka. Malam itu akan selalu kuingat dua hal. Gaun yang kupakai dan suara jantungku sendiri. Aku berdiri lama di depan cermin sebelum berangkat. Gaun itu sederhana, warna hitam elegan, potongan selutut, tanpa payat atau detail mencolok. Bukan gaun mahal, bukan gaun glamor. Hanya gaun yang kubeli 5 tahun lalu dengan niat memakainya untuk acara kantor Ardiansyah yang tak pernah jadi kulaksanakan. Waktu itu Ardiansyah bilang, kamu gak usah ikut. Istriku harusnya di rumah, bukan di acara bisnis orang gede. Aku mengembalikan gaun itu ke lemari tanpa protes. Tapi malam ini, gaun itu akhirnya keluar dari tempatnya. Bukan untuk menemani suamiku, melainkan untuk menemani keberanianku. Aku berdiri beberapa menit memandangi pantulan wajahku. Ada bekas luka kecil di bawah mata, bukan luka fisik. Hanya tanda dari banyak malam tanpa tidur ketika kecurigaan tumbuh seperti tanaman liar. Rambutku kusisir pelan, merapikan sedikit bedak di wajah. Tidak ada riasan berlebihan. Aku hanya ingin terlihat rapi, tegas. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama yang muncul di layar, Ibu Ratna, mertuaku. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi kutekan tombol hijau juga. Saras, suara mertuaku terdengar seperti biasa, tinggi menyudutkan. Kamu dengar ya, Ardiansyah itu lagi kerja. Jangan lebay, jangan ganggu anakku. Kamu tuh istri harus ngerti. Aku menarik napas pelan. Saya nggak ganggu, Bu. Ya jangan jadi istri posesif, bentaknya. Udah bagus dia mau kasih kamu hidup enak. Kamu itu cuma di rumah, nggak punya karir. Nggak usah ikut-ikut kerjaannya. Aku menutup mataku sejenak. Bukan marah, tapi kecewa. Betapa butanya seorang ibu pada anak lelaki yang jelas-jelas sedang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Baik, Bu. Jawabku singkat. Saya ngerti. Ya, bagus. Jangan bikin masalah. Telepon ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum meletakkannya kembali. Tidak ada satupun kata penghinaan itu yang menusukku seperti dulu. Justru membuatku semakin yakin bahwa aku memang harus datang malam ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak akan diam ketika diinjak. Reservasi meja kulakukan 1 jam kemudian. Pelayan menyebut restoran sudah hampir penuh, tapi meja 12 masih tersedia. Seolah Allah benar-benar memegang pintu itu agar tetap terbuka untukku. Setelah memastikan semuanya, aku mengambil binder tipis berisi salinan data yang malam ini tidak akan kubuka dulu. Aku memasukkannya ke dalam tas kecil hitam. Di perjalanan menuju restoran, aku tidak memutar musik, tidak ingin suasana bercampur dengan lagu apapun. Aku hanya ingin mendengar detak hatiku sendiri, yang semakin mantap, semakin jelas. Setibanya di parkiran restoran, aku menarik nafas panjang.
Cahaya lampu-lampu taman memantul di kaca mobil, menciptakan pantulan samar wajahku. Aku tahu jika aku membuka pintu sekarang, hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Tapi aku tetap membuka pintu itu. Restoran ramai, tapi suasananya teratur. Pelayan langsung menyapaku dengan sopan. Aku menyebutkan reservasi lalu mengikuti langkahnya menuju meja 12. Dan di sanalah aku melihat mereka. Ardiansyah mengenakan kemeja biru gelap yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Ia jarang memakainya untukku, tapi malam ini ia memakainya untuk perempuan lain. Clarissa duduk di depannya. Rambutnya ditata rapi, gaun pastel yang mencolok di bawah cahaya lampu. Tiba-tiba, mereka berdua tampak sangat jauh dariku. Bukan hanya secara fisik, tapi secara kehidupan. Aku duduk perlahan, merapikan nafas, dan pura-pura tidak melihat mereka. Namun, aku bisa mendengar lirik Clarissa. "Mas, itu beneran kayak istrimu deh." Ardiansyah mendengus meremehkan. "Gak mungkin, dia gak punya gaya kesini." Aku tersenyum kecil tanpa menoleh. Pelayan menaruh menu di depanku. Tapi aku tidak sempat membacanya karena ponselku bergetar. Saya sudah di parkiran. Masuk sebentar lagi. Meja 12. Kalimat itu tampak biasa, tapi efeknya luar biasa. Aku meletakkan ponsel perlahan, seperti menata kepingan terakhir dari sebuah puzzle. Dan saat itulah, suara pelayan di dekat pintu berubah menjadi lebih formal. "Selamat malam, Pak." Ruangan seolah memadat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Tapi semua orang menoleh, termasuk Ardiansyah. "Astaga, itu Pak Aditama." Suaranya terdengar pecah. Clarissa merapikan rambut dengan panik. Wajahnya memucat tapi ia memaksa tersenyum. Seperti seseorang yang berharap hal baik terjadi, padahal pintu sudah tertutup. Pria itu melangkah masuk. Langkah mantap, tatapan fokus. Tidak ada satupun orang yang berani menghalangi jalannya. Seorang pelayan berbisik, "Itu dia CEO besar." Aku merasakan dada Ardiansyah bergemuruh dari kejauhan. Ia hampir berdiri, seolah ingin mengundang pria itu ke mejanya. Tapi langkah Reynald melewati meja 11. Tidak berhenti, tidak melirik, tidak memberi tanda pengakuan. Ia berjalan lurus hingga tiba di depanku. Seluruh dunia seperti berhenti saat ia menepuk kursi di depan meja 12 dan duduk. "Terima kasih sudah menunggu, Ibu Saraswati." Suara itu rendah. Wibawa mengalir begitu saja. Ardiansyah menjatuhkan garpunya. Clarissa membeku. Aku mengangkat wajah, menatapnya tenang. Dan di detik itu aku sadar, aku tidak lagi berada di dunianya Ardiansyah. Aku sedang melangkah ke duniaku sendiri. Dunia yang selama ini tidak ia tahu aku punya jalannya. Reynald membuka tas kerjanya, dan dari dalam ia mengeluarkan sebuah berkas tebal. Sesuatu yang cukup untuk meruntuhkan seluruh sandaran hidup suamiku. Dan sebelum ia membukanya, ia menatapku dan berkata, "Baik, mari kita mulai dari halaman pertama." Suara kursi Ardiansyah berderit pelan, tangannya gemetar. Dan aku tahu, malam itu panggung yang kususun akhirnya benar-benar terbuka. Reynald membuka berkas itu dengan ketenangan yang justru membuat seluruh restoran seperti menahan napas. Kertas-kertasnya tersusun rapi, map hitamnya tampak kontras dengan meja putih restoran. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan, menyentuh sudut kertas, menggeser gelas ke samping, menghela napas pelan, membuat meja sebelah kaku seperti patung. Ardiansyah menunduk, pura-pura sibuk memotong daging, padahal pisaunya bergetar. Clarissa berhenti tersenyum sejak 5 menit lalu. Lipstiknya menempel di gelas, tapi ia tidak lagi berani menyentuhnya. Mereka berdua tampak seperti orang yang baru sadar sedang berdiri di bibir jurang. Reynald mengangkat selembar dokumen dan menatap langsung padaku. "Sebelum kita masuk, saya ucapkan terima kasih dulu Bu Saraswati. Analisis Anda cepat, rapi, dan tepat sasaran. Jujur saja perusahaan kami butuh lebih banyak orang seperti Anda." Ia mengatakannya cukup pelan, cukup pribadi, tetapi cukup keras untuk memastikan orang di meja sebelah mendengarnya jelas. Sendok Ardiansyah jatuh lagi, kedua kalinya malam itu. Aku tetap diam, hanya menatapnya balik dengan wajah yang tidak banyak berubah. Tapi jauh di dalam dadaku, ada sesuatu yang menghangat.
semacam pengakuan yang tidak pernah diberikan Ardiansyah selama ini. Reynald meletakkan lembar pertama di meja, memutar sedikit agar menghadap ke arahku. "Baik, kita mulai dari pengeluaran entertainment cabang pusat," ucapnya datar. Kemudian tanpa menoleh menambahkan, "Pak Ardiansyah, Anda mungkin tertarik mendengarkan bagian ini." Ardiansyah tersentak. Wajahnya memucat seperti kain yang kehilangan warna. Maaf Pak, suaranya pecah. Itu Anda memanggil saya?" Reynald akhirnya menoleh. Tatapan dingin itu jatuh langsung pada Ardiansyah, tajam, tegas, dan tanpa sedikit pun belas kasihan. "Tentu saja Anda harus dengar," katanya, "karena sebagian besar transaksi janggal ini disetujui oleh Anda." 1 detik, 2 detik. Keheningan restoran pecah menjadi bisik-bisik halus yang menjalar cepat. Clarissa memegang gelas terlalu kuat, sampai jemarinya memutih. Ardiansyah menelan ludah, bibirnya kering. Aku masih diam. Malam ini bukan waktuku bersuara. Reynald membalik halaman. Transaksi tanggal 4, 9, dan 15. Pembelian minuman premium, makan malam di lokasi yang sama beberapa kali. Semua memakai kartu kredit perusahaan. Ardiansyah mencoba tersenyum. Senyum gugup yang tampak lebih buruk daripada menangis. "Oh, itu kan jamuan klien, Pak. Klien mana?" Potong Reynald cepat, tajam, tanpa memberi ruang untuk bernapas. Nama tidak tercantum. Tidak ada laporan meeting, tidak ada follow-up. Bahkan kwitansinya memakai jenis font yang berbeda dari format resmi perusahaan kami. Ardiansyah menggigit bibir. Clarissa menunduk. Wajahnya kehilangan semua riasan kepercayaan diri. Reynald memutar lembar berikutnya, menampilkan tabel pengeluaran. Ia mengetuk satu angka dengan ujung jarinya. Dan transaksi ini, pembelian parfum wanita dengan harga tinggi juga muncul di laporan corporate card. Jenis parfum yang sama persis dengan aroma yang tadi saya cium ketika lewat meja 11. 3 pelayan pura-pura menunduk, tapi kupastikan satu hal, mereka mendengar semuanya. Ardiansyah mulai gagap. Saya, itu salah sistem. Atau mungkin sudah saya cek ke pusat database." Potong Reynald lagi. "Tidak ada kesalahan sistem. Yang ada hanya kesalahan manusia." Lalu ia menatap lurus ke arah suamiku. Tatapan yang bisa meruntuhkan seseorang tanpa berteriak. Dan manusia yang bertanggung jawab adalah Anda. Ardiansyah menggenggam ujung meja, berusaha bertahan di kursi. Suaranya merintih pelan. "Pak Reynald, saya bisa jelaskan." "Saya tidak perlu," kata Reynald. "Anda akan mendapat hak untuk menjelaskan di audit besok pagi di kantor pusat dengan tim legal." Clarissa mengangkat wajah, panik. "Pak, maaf, tapi Mas Ardiansyah ini..." Reynald menoleh sekejap ke arahnya. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat Clarissa menggigit bibir dan kembali diam. "Saya belum selesai," katanya datar. Ia membuka halaman terakhir. Ini adalah rekap dari analisis Bu Saraswati. Ia menemukan pola yang bahkan tim audit kami lewatkan, jadi tolong hargai kehadirannya. Lalu ia menatapku sebentar, tatapan yang tidak dingin, tidak hangat, hanya menghargai. Aku menahan napas. Entah kenapa seluruh tubuhku terasa lebih tegak. Reynald kembali menutup map itu dengan menggeser jarinya perlahan. Lalu berkata pada Ardiansyah, dengan suara selembut silet yang sedang menggores kaca. "Mulai malam ini, semua akses Anda dinonaktifkan, semua kewenangan dicabut. Dan besok, Anda datang sebagai pihak yang diperiksa." Suara piring bergetar dari meja sebelah. Clarissa menutup mulut, bahunya naik turun. Ardiansyah menatapku. Tatapannya kacau, panik, memohon, dan entah kenapa di balik semua itu, aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah muncul di wajahnya sebelumnya. Ketakutan yang selama ini ia anggap hanya milikku. Dan sebelum malam itu berakhir, sebelum kata apapun bisa diucapkan lagi, Reynald menambahkan satu kalimat yang membuat wajah Clarissa benar-benar kehilangan warna. "Dan jika terbukti, Anda menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi bersama staf tertentu, seluruh konsekuensi hukumnya akan kami proses sampai tuntas." Clarissa menegang.
seperti seseorang yang baru saja kehilangan tanah di bawah kakinya. Aku menatap gaunku, merapikannya pelan, seolah semua ini hanya percakapan biasa. Namun, ketika aku mengangkat wajah, aku melihat sesuatu di mata Ardiansyah. Bukan hanya ketakutan, tapi kesadaran bahwa malam ini adalah akhir dari dunia yang selama ini ia pamerkan, dan awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Restoran itu menjadi saksi betapa cepatnya dunia seseorang bisa runtuh. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan data, dokumen, dan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan tenang. Dan ketika Reynolds menutup berkasnya, seluruh ruangan terasa hening, hingga aku bisa mendengar detikan jam di dinding. Ardiansyah menegakkan tubuh dengan susah payah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan tulang punggung. Clarissa memegang meja begitu kuat, hingga buku jarinya memutih. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi permainan, kita lebih tinggi daripada istrimu. Hanya ketakutan mentah tanpa topeng. Reynolds merapikan map hitamnya lalu melirik pelayan yang berdiri tak jauh. Tolong siapkan teh hangat untuk saya dan Ibu Saraswati, katanya singkat. Pelayan itu tersentak dan langsung mengangguk. Semua orang di restoran tahu betapa berharganya permintaan itu. Bahkan mempersiapkan teh untuknya seperti menyiapkan hidangan kerajaan. Saat pelayan beralih, Reynolds merapatkan kedua tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Sekarang, katanya dengan volume pelan namun tegas, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Aku merasakan udara seolah menipis. Ardiansyah menelan ludah yang terdengar jelas. Reynolds membuka halaman terakhir, halaman yang tidak pernah ingin didengar oleh lelaki di meja sebelah. Dana operasional cabang, ucapnya. Ardiansyah menegang, hampir seperti tersengat listrik. Reynolds menatapnya tanpa berkedip. Dalam 3 bulan terakhir, dana operasional cabang Anda naik 27% tanpa persetujuan pusat, tanpa laporan pendukung. Ardiansyah membuka mulut, menutupnya lagi seperti ikan yang terdampar. Pak, saya itu ada banyak kegiatan internal. Kami tidak perlu menciptakan cerita baru, potong Reynolds. Nadanya tetap datar. Kami sudah mengonfirmasi ke seluruh klien, seluruh cabang, dan seluruh divisi. Tidak ada kegiatan tambahan, tidak ada meeting besar, tidak ada acara. Ia mengetuk dokumen 1 kali. Yang ada hanya uang yang keluar. Kemana? Ardiansyah membelalak, wajahnya mulai basah oleh keringat. Saya bisa jelaskan, Pak. Saya pikir saya bisa. Pak Ardiansyah, ucap Reynolds kini lebih pelan. Ketika seseorang mengambil dari perusahaan, kami sebut itu kelalaian. Tapi ketika seseorang mengambil berulang kali, kami sebut itu kesengajaan. Clarissa tiba-tiba berdiri, kursinya berderit keras. Pak, Mas Ardiansyah orang baik. Dia tidak pernah. Semua kepala menoleh, termasuk Reynolds. Hanya satu tatapan dinginnya yang membuat Clarissa langsung duduk kembali dengan tubuh gemetar. Saudari Clarissa, katanya, suaranya begitu halus namun penuh ancaman. Anda akan kami mintai keterangannya besok, karena beberapa transaksi juga tertaut pada nomor staf Anda. Mulut Clarissa membentuk lingkaran kecil, tidak ada suara yang keluar. Reynolds kembali menatapku. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sedang membuat keputusan besar tanpa tergesa-gesa. Bu Saraswati, analisis Anda sangat akurat. Tanpa laporan Anda, kebocoran ini mungkin terus berjalan. Holding bisa merugi besar. Ia berhenti sebentar, memberi ruang bagi seluruh ruangan untuk menyerap kalimat itu. Aku hanya mengangguk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Dan Anda melakukannya dengan sangat baik, balasnya. Ada sesuatu dalam suaranya, pengakuan tulus, bukan basa-basi korporat. Lalu ia berdiri. Langkahnya perlahan, tapi setiap gerakannya seakan memiliki bobot besar. Mulai malam ini, katanya sambil menatap Ardiansyah, Anda dinonaktifkan dari seluruh akses. Besok pagi jam 8, Anda wajib hadir ke kantor pusat untuk audit investigasi. Bila tidak hadir, kami proses sebagai pelanggaran hukum. Ardiansyah terlihat seperti seseorang yang baru saja jatuh dari tempat tinggi. Pada akhirnya ia berkata dengan suara patah,
Saya mohon jangan lakukan ini di depan umum. Reynald memiringkan kepala sedikit. Jika Anda tidak ingin dilihat seperti ini oleh publik, ia berhenti. Senyum tipis, sangat tipis, muncul di bibirnya. Anda seharusnya tidak mencuri di belakang publik. Ardiansyah menunduk. Wajahnya kehilangan semua warna. Suaranya pecah. Saras, tolong. Itu pertama kalinya ia memanggilku dengan suara seseorang yang sedang tenggelam. Aku menatapnya tenang, tidak marah, tidak membentak. Justru kesedihan kecil muncul. Kesedihan karena aku akhirnya menerima bahwa lelaki yang dulu pernah kubantu begitu besar bukanlah lelaki yang kupikir selama ini. Sebelum aku merespons, Reynald menoleh padaku. Saya akan menghubungi Anda besok pagi. Ada hal lain yang ingin saya diskusikan. Ada getaran samar di nada suaranya. Bukan personal, tetapi jelas menghormati. Ia kemudian menatap Ardiansyah satu terakhir kalinya. Saya harap Anda belajar sesuatu malam ini. Lalu ia melangkah pergi. Tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan. Hanya suara langkah kaki Reynald yang menjauh, meninggalkan 3 kehidupan yang baru saja berubah selamanya. Clarissa tidak lagi berani menatap siapapun. Ardiansyah masih menunduk, tangannya gemetar di atas piring, dan aku merasakan sesuatu mengalir pelan di dalam diriku. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, bukan euforia, tapi beban berat yang selama ini menempel di dadaku perlahan turun 1 lapis. Malam belum selesai, namun aku tahu pintu rumah tanggaku baru saja mulai retak sepenuhnya. Begitu pintu restoran tertutup di belakang Reynald, suasana meja sebelah langsung berubah menjadi medan runtuhan. Cahaya lampu yang tadinya hangat tiba-tiba terasa dingin. Denting garpu, gesekan sepatu, bisik-bisik orang. Semua terdengar jauh seolah aku berada di balik kaca tebal. Aku tidak menoleh, tidak perlu. Aku bisa merasakan dari ujung jari betapa paniknya mereka. Clarissa lebih dulu pecah. Bukan menangis keras, tapi nafasnya memburu, bahunya bergetar. Suara yang keluar dari mulutnya seperti angin kering yang dipaksa menjadi kata. Mas gimana ini? Kita gimana? Ardiansyah mengusap wajahnya. Rambutnya kusut seperti baru ditarik paksa dari tidur buruk. Kita? Suaranya serak. Ini bukan kita. Ini gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Clarissa memekik kecil. Apa aku? Mas yang mau. Semua ini karena kamu pakai kartu perusahaan buat beli tas. Bentak Ardiansyah. Suaranya keras, sampai 2 meja menoleh. Aku menutup mataku sejenak. Ada bagian kecil dalam diriku yang teringat masa lalu. Saat Ardiansyah masih lembut, masih sopan, masih menghargai. Saat ia dengan wajah lusuh dan hati penuh mimpi, datang padaku ingin kuliah lagi. Saat aku membayarnya diam-diam dari tabunganku sendiri. Kata-kata mertua menyusul di kepalaku. Kamu itu gak punya kontribusi apa-apa. Ironi memang selalu punya cara masuk ke saat-saat tertentu. Di meja sebelah, Clarissa hampir histeris. Mas, aku bisa kena. Aku bisa dipecat. Kamu pikir aku gak bisa? Ardiansyah membalas dengan suara rendah tapi penuh kemarahan mentah. Aku kehilangan jabatan, Clarissa. Jabatan yang aku bangun bertahun-tahun. Semua hancur. Aku tidak tahu siapa yang memulai, tapi kursi mereka tergerak keras. Suara bisik makin ramai, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berdiri. Bukan untuk menghentikan mereka, bukan untuk menengok, tapi karena aku tiba-tiba sadar, aku tidak perlu berada di sini lebih lama. Panggungku sudah selesai. Aku mengambil tas kecilku. Ketika aku berdiri, kursiku bergerak pelan, dan seperti efek domino, Ardiansyah menoleh wajahnya. Lelaki yang dulu kuberikan seluruh masa mudaku, kini tampak seperti seseorang yang baru tersadar dari mimpi panjang dan gelap. Matanya merah, rahangnya tegang, suaranya pecah. Saras, tunggu, jangan pergi dulu. Aku menatapnya perlahan. Aku tidak membencinya. Anehnya tidak, aku hanya tidak mengenalnya lagi. Mas, pulanglah, kataku pelan. Tidak tajam, tidak mengejek. Besok Mas butuh tenaga untuk audit. Kalimat itu seperti pisau yang tidak terasa saat masuk, tapi terasa hangat ketika ditarik keluar. Ardiansyah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Clarissa menatapku dengan mata membengkak.
Entah marah, malu, atau gentar, aku tidak peduli. Aku melangkah keluar restoran. Udara malam menyentuh kulitku. Lebih dingin, tetapi entah kenapa terasa lebih bebas. Namun bak ini tidak berakhir di restoran. Sebuah bab besar belum pecah. Pulang ke rumah malam itu seperti menghadapi reruntuhan yang masih berdiri. Lampu ruang tamu terang, dan seseorang sudah menungguku di sana. Ibu Ratna. Mertua yang selama bertahun-tahun kupanggil ibu. Mertua yang pernah kubayarkan tagihan rumah sakitnya. Mertua yang menangis-nangis minta kukirim uang renovasi dapurnya. Dan mertua yang kemudian berkata pada saudara-saudaranya bahwa aku menumpang hidup. Ia berdiri begitu melihatku. Wajahnya merah padam. "Saraswati, apa yang kamu lakukan?" Aku menutup pintu perlahan, tidak terkejut. "Bu, tenang dulu." "Tenang? Tenang? Kamu bikin karir anakku hancur. Kamu lapor-lapor ke bosnya. Kamu cari perhatian. Kamu mau naik jabatannya." Aku mengangkat tangan pelan. "Bu, saya hanya melaporkan kecurangan." "Kecurangan apa? Ardiansyah itu orang baik. Dia kerja keras. Kamu istri tidak tahu diri." "Cukup." Satu kata rendah, tenang, tapi tegas. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna terdiam. Mungkin karena aku tidak pernah mengeraskan suara sebelumnya. Aku mengambil napas. Mas Ardiansyah kehilangan jabatannya bukan karena saya, tapi karena tindakannya sendiri. "Tapi kamu yang lapor," pekiknya. Aku menatap matanya langsung, tidak menunduk seperti biasanya. Kalau saya ingin menghancurkan hidupnya, Bu, saya sudah bisa lakukan dari dulu. Saat saya tahu dia selingkuh, saat saya lihat nota hotel, saat saya lihat chatnya. Tapi saya diam. Saya memberi Mas kesempatan sadar sendiri. Wajah Ibu Ratna mencengang, dan aku melanjutkan pelan. Tapi setiap kata seperti memberikan bobot yang sudah bertahun-tahun kutahan. Dan kalau kita bicara soal menghancurkan hidup, selama ini saya membantu membangun hidup Mas. Saya biayai kuliahnya, saya biayai kursusnya, saya rapikan laporan perusahaannya, saya bantu lunasi utang ibu. Ibu Ratna membelalak. Omong kosong. Aku mengeluarkan ponsel menunjukkan bukti transfer satu persatu. Ibu Ratna mundur setengah langkah. Wajahnya hancur sesaat. Ia gagap. Kamu, Bu, suaraku melembut. Saya bukan musuh ibu, tapi saya tidak akan lagi diam ketika disalahkan atas perbuatan orang lain. Ibu Ratna tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri gemetar seperti seseorang yang baru saja menyaksikan bangunan yang mereka bangun dari kesombongan runtuh di depan matanya. Aku berjalan melewatinya, masuk kamar, mengambil map hitam kecil berisi dokumen-dokumen pribadi, lalu kembali keluar. Ibu Ratna memegang lenganku, panik. "Kamu mau kemana? Kamu jangan tinggalkan rumah anakku, kamu itu istri." Aku menatapnya lembut yang justru menampar lebih keras daripada kemarahan. "Bu, sejak kapan rumah ini jadi rumah anak ibu?" Ia terdiam. Aku melepaskan genggamannya pelan. "Saya ajukan gugatan cerai besok pagi. Tim legal dari holding akan mengurus semuanya." Wajah Ibu Ratna mencair menjadi ketakutan. Kamu serius?" "Sangat." Aku berjalan menuju pintu. Dan sebelum aku keluar, aku mengucapkan kalimat terakhir yang mungkin akan ia ingat seumur hidupnya. "Selamat malam, Bu. Semoga besok Ibu bisa menenangkan Mas. Dia akan butuh itu." Pintu tertutup di belakangku. Aku tidak tahu apakah di dalam sana Ibu Ratna menangis, marah, atau berdoa agar semua ini hanya mimpi. Yang aku tahu adalah untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah pergi tanpa menundukkan kepala. Dan babak yang menunggu di depanku bukan lagi babak seorang istri yang diam, tapi seorang perempuan yang akhirnya memilih hidupnya sendiri. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Rasanya seperti seluruh dunia yang dulu kubangun dengan sabar, perlahan-lahan sekarang mengganti fondasinya tanpa menunggu izinku. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan apapun. Justru aku merasa baru saja mendapatkan kembali diriku sendiri. Pagi setelah malam panjang itu, udara terasa berbeda. Bukan lebih cerah, tapi lebih ringan, lebih lapang, seolah langit mengetahui bahwa aku akhirnya melepaskan sesuatu yang selama ini membebaniku. Telepon pertamaku pagi itu datang dari nomor kantor pusat holding. Aku tidak kaget, sudah kuduga. "Selamat pagi, Bu Saraswati." Suara sekretaris profesional terdengar jelas. "Pak Reynald meminta Anda hadir pukul 10 untuk pembahasan lanjutan terkait analisis Anda." "Baik," jawabku, "saya akan datang."
Dan satu hal lagi, Bu. Suaranya merendah sedikit seolah membawa kabar penting. Pak Reynald meminta Anda tidak membawa siapapun dan tidak perlu khawatir soal prosedur. Beliau yang langsung akan menerima Anda. Hanya segaris kalimat, tapi cukup untuk membuat napas teraturku berhenti 1 detik. Reynald sendiri yang akan menerima. Itu bukan hal kecil. Gedung pusat holding berdiri menjulang dengan kaca tebal yang memantulkan langit. Aku memasuki lobi dengan tas kecil dan map berisi dokumen pribadiku. Resepsionis langsung berdiri begitu melihat namaku tertera di daftar. Silakan naik, Bu. Pak Aditama sudah menunggu. Ruangannya lebih tenang dari yang kubayangkan. Tidak banyak dekorasi, hanya meja kayu besar, rak hitam minimalis, dan kaca besar yang memperlihatkan seluruh kota. Di balik meja itu, Reynald berdiri menatap laporan. Ia menoleh saat aku masuk dan satu hal langsung kutangkap. Tatapannya lebih hangat daripada di restoran. Silahkan duduk, katanya sambil menutup folder. Aku duduk menjaga tubuh tetap tegap meski jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Reynald menyilangkan tangan. Saya ingin membicarakan 2 hal. Ia mengangkat 2 jarinya. Yang pertama, audit. Aku mengangguk. Tim internal sudah turun sejak pagi. Dan sesuai dugaan Anda, cabang pusat memiliki kebocoran lebih besar dari yang Anda perkirakan. Tidak hanya transaksi janggal, ada aliran dana ke rekening pihak ketiga. Aku tidak berkedip. Pihak ketiga? Ia menunjuk layar laptop. Nama sesuai identitas, Clarissa Amalia. Aku menarik napas perlahan. Ada bagian kecil dari diriku yang tidak terkejut, tapi tetap terluka. Reynald mengubah posisi duduknya. Ada kemungkinan Ardiansyah terlibat langsung. Aku mengangguk kecil. Saya mengerti. Ia memandangku beberapa detik. Lama tapi bukan menilai. Lebih seperti memastikan bahwa aku tidak goyah. Kami akan melanjutkan proses hukum, katanya datar. Anda tidak perlu terlibat. Semua ditangani oleh tim legal. Ada kelegaan pelan mengalir di dadaku. Tidak perlu lagi menghadapi persidangan panjang, tidak perlu melihat wajah mereka di ruang pemeriksaan. Reynald menambahkan, jika Anda ingin menghindari kontak dengan mereka, saya bisa memfasilitasi tim perlindungan legal seluruhnya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak, tapi saya baik-baik saja. Tatapannya berubah sedikit. Ada sesuatu di sana yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan rasa hormat profesional, tapi sesuatu yang lebih personal, lebih hangat. Ia melanjutkan hal kedua, perusahaan. Aku menegang sedikit. Saya ingin menawarkan Angga posisi konsultan utama. Aku membelalak. Tidak hanya untuk satu cabang, tapi untuk seluruh holding. Anda akan diberi akses penuh, tim sendiri, dan kebebasan penuh untuk menentukan metode audit. Aku menatapnya lama. Tidak percaya. Pak, tawaran itu terlalu besar. Reynald menggeleng. Bukan, itu setimpal dengan kemampuan Anda, dengan apa yang sudah Anda lakukan. Aku tenggelam dalam diam. Sebagian besar hidupku, jasaku dianggap tak terlihat, tidak penting, hanya sambungan dari kerja suami. Kini untuk pertama kalinya, seseorang melihatku sebagai pusat dari keahlianku sendiri. Saya terima, jawabku akhirnya. Senyuman tipis muncul di sudut bibir Reynald. Samar, tapi ada. Siang itu, aku pergi ke kantor pengacara yang ditunjuk holding. Ruangan minimalis, dinding putih, aroma kopi. Pengacara muda itu menatapku dengan hormat. Kami siap menangani perceraian Anda, Bu. Tidak perlu Ibu temui Pak Ardiansyah. Semua surat akan kami kirimkan resmi. Terima kasih, jawabku pelan. Ia menggeser map berisi berkas cerai. Hak aset tetap pada nama Anda. Rumah dalam dokumen pembelian berasal dari rekening Anda. Kami akan ajukan bukti. Aku tidak bicara apapun, hanya menatap map itu. Separuh hatiku merasa sedih, bukan karena kehilangan Ardiansyah, tapi karena perjalanan panjang yang pernah kubangun dengan cinta, ternyata hanya aku sendiri yang mengayuh. Apa Ibu ingin menuliskan alasan cerai? Tanya pengacara. Aku menggeleng perlahan. Tulis saja ketidakselarasan nilai hidup. Ia mengangguk memahaminya lebih dari kata-kata. Pindah dari rumah lama adalah babak lain yang menenangkan. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian, dokumen penting, bindar kerjaku, dan satu foto kecil masa lalu. Sisanya kubiarkan tertinggal, seperti masa lalu yang tidak ingin kubawa lagi. Apartemen baru yang kuserahkan depositnya pagi itu terasa seperti lembar kosong yang luas. Dinding putih,
jendela besar, udara baru yang tidak menyimpan riwayat siapapun. Malamnya aku duduk di sofa sambil menatap lampu kota. Dan entah kenapa aku tidak merasa sendiri. Ada ketenangan baru yang belum pernah kurasakan. Sampai ponselku berbunyi. Reynald Aditama. Pesan singkat, sederhana, tegas. Selamat atas keputusan hari ini. Jika tidak keberatan, saya ingin mengajak Anda makan malam. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Tidak formal, tidak terkait kasus. Waktu Anda tentukan. Aku menatap layar. Detak jantungku berubah ritmenya. Bukan cepat, tapi hangat. Bukan takut, bukan gelisah, hanya sesuatu yang berbeda. Dan tanpa sadar, jariku mengetik. Baik, Pak. Besok malam, restoran yang kemarin. Mataku menutup perlahan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa jalan di depanku tidak lagi berkabut. Dan seseorang tiba-tiba berjalan di sisi lain dari jalan itu. Restoran itu terasa berbeda malam ini. Bukan karena lampunya berubah, bukan karena musiknya lebih lembut, bukan karena pelayannya lebih ramah, tapi karena aku kembali ke tempat yang sama, sebagai perempuan yang sudah berubah. Dulu aku masuk dengan hati yang retak dan napas yang gemetar. Dulu aku duduk di meja 12 dengan beban rahasia, luka, dan deru ketakutan yang bercampur dengan keberanian terpendam. Kini, aku masuk dengan langkah yang tidak lagi ragu, dengan hidup yang tidak lagi kugenggam sendirian dalam kegelapan. Pelayan yang mengenal wajahku langsung tersenyum sopan. Selamat datang kembali, Bu Saraswati. Meja 12 sudah disiapkan. Meja 12. Meja saksi segala sesuatu yang runtuh dan segala sesuatu yang bangkit. Aku duduk menatap permukaan meja yang dulu menggetarkan tanganku. Kini ia hanya terasa datar, biasa, tidak lagi menjadi panggung ketakutan, melainkan tempat aku mengakhiri bab lama hidupku. 10 menit berlalu sebelum seseorang menghampiri. Reynald datang tanpa suara berlebih, tanpa sorotan lampu dramatis seperti malam itu. Tidak ada pelayan yang berbaris menunduk. Tidak ada langkah yang memecah suasana restoran. Malam ini ia datang sebagai dirinya, dan aku duduk di sini sebagai diriku. Sore ini kota tampak lebih cerah daripada biasanya, katanya sambil menarik kursi. Suaranya rendah, namun penuh ketenangan yang entah bagaimana terasa mengisi ruang kosong di dadaku. Bahkan langit mungkin tahu saya butuh itu. Jawabku pelan. Ia tersenyum kecil, senyum yang dulu hanya kulihat sebagai garis tipis, tapi kini tampak sedikit lebih manusiawi. Beberapa detik kami duduk dalam keheningan, tapi bukan keheningan canggung, melainkan keheningan dua orang yang akhirnya tidak perlu berburu kata untuk menjelaskan apa yang sudah mereka lalui. Apa sudah nyaman di tempat baru? Tanya Reynald. Aku mengangguk. Lebih nyaman dari yang saya bayangkan. Itu bagus. Ia menatapku seperti sedang memastikan bahwa jawabanku jujur, bahwa aku benar-benar baik-baik saja, dan aku memang baik. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami sudah menyelesaikan proses internal, katanya kemudian. Audit lengkap menunjukkan pelanggaran berat. Baik Ardiansyah maupun Clarissa akan menghadapi konsekuensi hukum. Anda tidak perlu hadir kecuali Anda menginginkannya. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh, jawabku pelan. Saya hanya ingin bergerak maju. Reynald mengangguk perlahan, seolah kalimat itu justru membuatnya menghormatiku lebih dalam. Keputusan bijak, katanya. Malam itu berjalan tanpa ketegangan, tanpa ledakan, tanpa drama berselubung ancaman. Seperti malam sebelumnya, kami bicara tentang pekerjaan, tentang proyek keuangan yang sedang ia siapkan, tentang rencana audit besar yang ia percayakan padaku. Tidak sekalipun ia menyebut perceraianku secara langsung, tidak menyebut luka lamaku, tidak menyentuh hal-hal yang membuatku runtuh. Baginya, aku bukan istri korban perselingkuhan, bukan perempuan yang disakiti. Aku, di matanya, adalah analis yang ia hormati, seorang profesional yang ia percayai. Dan dari semua hal yang terjadi, itulah yang paling menyembuhkan.
Ketika makanan habis setengah, ia meletakkan garpu dan berkata dengan nada lebih rendah dari sebelumnya. Saraswati, saya jarang mengatakan hal ini, tapi izinkan saya bertanya satu hal. Aku menatapnya. Silahkan. Ia ragu sejenak. Sangat singkat, tapi aku melihatnya. Laki-laki setenang dia jarang ragu. Apa yang paling ingin Anda lakukan sekarang setelah semua ini selesai? Pertanyaannya sederhana, tapi rasanya seperti memegang pintu hidup dan menanyakan arah mana yang ingin kubuka. Aku menatap jendela restoran. Lampu kota berpendar, mobil-mobil melintas. Dunia berjalan seperti biasa, padahal hidupku telah berubah sepenuhnya. Aku ingin memilih diriku sendiri. Jawabku pelan. Ia diam. Tapi diamnya bukan kosong, melainkan diam seseorang yang memahami. Lalu aku menambahkan, aku ingin hidup yang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang melihatku rendah. Hidup yang tidak menunggu pengakuan orang lain. Hidup yang kubangun bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena aku akhirnya tahu caranya melihat diriku sendiri. Mata Reynald melembut sejenak. Sangat halus, hampir tidak terlihat, tapi terasa. Dan Anda sudah memulainya, katanya. Aku tersenyum. Senyum yang lahir tanpa paksaan. Tanpa topeng, tanpa luka. Rasanya ringan. Saat kami keluar restoran, angin malam menyentuh pipiku pelan. Tidak dingin. Justru seperti menyambut. Reynald berjalan di sisiku, tidak mendahului, tidak mengatur langkahku, hanya berjalan berdampingan. Ketika kami sampai di depan pintu mobilku, ia berhenti dan berkata, Saraswati, mulai sekarang, apapun arah hidup yang Anda pilih, Anda tidak lagi berjalan dengan kepala menunduk. Aku mematung. Hanya satu kalimat. Tapi itu kalimat yang selama ini kutunggu, tanpa pernah sadar aku menunggunya. Aku menarik napas pelan dan membalas. Terima kasih, Pak. Tapi langkah ini bukan karena siapapun. Ini karena saya belajar melihat diri sendiri dengan benar. Reynald tersenyum. Itu lebih hebat dari apapun yang bisa dilakukan perusahaan. Sebelum aku masuk mobil, ia menambahkan, dan kalau suatu hari Anda butuh teman makan malam, bukan sebagai klien atau bos, saya akan selalu menerima undangan itu. Hatiku tidak berdebar keras, tidak gemetar, tidak terseret emosi terlalu jauh. Hanya hamat sahamat seseorang yang akhirnya menemukan seseorang lain yang tidak ingin mengikat tapi ingin menemani. Akan ku ingat itu, jawabku pelan. Ia mengangguk, memutar badan dan berjalan menuju mobilnya. Aku masuk ke mobil, menutup pintu dan membiarkan diriku tersenyum untuk pertama kalinya sejak segalanya dimulai. Malam itu saat melajukan mobil pulang, aku berkata dalam hati, dulu aku duduk di meja yang membuatku merasa kecil. Sekarang aku duduk di meja yang membuatku melihat diriku sesungguhnya. Dan itu akhirnya cukup.